Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru la haula aliyil amma ba'du. Ibu-ibu, para muslimah yang disayangi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak juga begitu. Ada 40 bapak disayangi, dirahmati, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah bisa hadir melangkahkan kaki ke taman surga. Majlis ilmu itu adalah raudhah min riyadil jannah, taman surga dari taman-taman surga yang ada. Langkah kaki ibu bapak, satu langkah ke sini satu pahala, satu dosa hilang, satu derajat naik. Bahagia ibu bapak yang rumahnya jauh, pahalanya lebih besar, dosanya lebih banyak hilang, derajatnya lebih tinggi karena jauh. Maka yang dekat dapatnya dikit, yang rumahnya dekat masjid ya paling 10 langkah, ya paling 10 pahala, 10 dosa hilang, 10 derajat naik. Ada yang dari Depok, ada yang dari Serang, Tangerang, enggak ada. Orang sini semua ya. Alhamdulillah. Walaupun kita dekat, pahala dikit, derajat tidak tinggi, dosa enggak banyak hilang, namun kita silaturahim pada pagi ini dapat umur yang panjang, rezeki yang luas, urusan yang mudah, negeri kita aman makmur, dan kita akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Tema kuliah Ahad Duha pagi ini ada yang tahu nggak? Tadi Pak protokol tak ngasih tahu tema ya. Apa temanya? Oh nggak tahu? Oh, hah? 4K. Temanya pagi ini serba 4. Serba 4 nih, 4 nih. 1, 2, 3, 4. Serba 4. Nah, 4 pertama, ada 4 kedua, ada 4 ketiga, 4 keempat. Berarti 4 kali 4 berapa?
16. Nah, 16 ini kita bawa pulang. Ya. Jadi temanya serba 4 karena ada hadis yang isinya 44. Hadis pertama isinya 4. Hadis kedua isinya 4. Hadis ketiga 4 juga. Keempat 4 juga. Jadi 4-4 aja kita, 4-4-an. Nah, apa yang serba 4 itu? Pertama, ini kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini keluar ketika orang-orang Mekah baru sampai di Madinah hijrah. Ya. Maka Rasulullah termasuk di dalam yang hijrah itu. Maka sampai di Masjid Quba Masjid Quba sampai di desa Quba yang di situ dibangun Masjid Quba. Nabi bersabda, kata Nabi, siapa yang ingin masuk surga tanpa halangan, ingin ke surga tanpa hambatan, kuncinya 4. Nah, ini 4 pertama ya. 4 pertama judulnya masuk surga lancar, tidak ada halangan, nggak ada rintangan. Apa hadisnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas afshus salam at'imut ta'am wasilul arham sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Ini hadisnya. Wahai manusia, hendaklah kamu menebarkan salam. 2. Hendaklah kamu memberi makan orang-orang lapar. 3. Hendaklah kamu mempererat silaturahim. 4. Hendaklah kamu sholat tengah malam ketika orang-orang lain pada tidur. Niscaya engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat, lancar, tanpa halangan. Ini 4 pertama, ya. 4 pertama judulnya masuk surga tanpa halangan. Kuncinya 1, menebarkan salam. 2, memberi makan orang lapar. 3, mempererat silaturahim. 4, sholat malam, sholat tahajud saat orang lain pada tidur. Ingat ya, afsus salam, ucapkan salam. Ibu-ibu kalau di rumah, mana yang lebih sering, memberi salam atau menjawab salam? Mana yang lebih sering? Atau ndak jawab, ndak beri, kosong. Memberi kagak, jawab kagak, karena kagak ada yang ngasih salam, yang kagak jawab. Berarti ibu tidak selamat masuk surganya, banyak halangan, banyak rintangan, di jalan. Bisa-bisa nyasar ke neraka. Ya, lebih sering memberi salam atau menjawab? Hah? Selama ini, ibu jangan sering menjawab, ya, sering memberi.
Memberi harusnya, ya. Jadi dengan siapapun, walaupun ama, cucu, anak, mantu, kita duluan. Jangan nungguin mereka. Kalau mereka lupa, ya kagak ada salam-salaman seharian, ya enggak. Jadi ibu-ibu pulang dari sini ngerti, tahu bahwa saya harus duluan. Kenapa harus duluan? Karena orang yang memberi salam dapat pahala 9, yang jawab 1. Yang memberi kebaikannya 9. Ini 10 nih jari saya, ya enggak? Untuk yang memberi dapat 9, untuk yang jawab dapat 1. Gedean mana? Memberi. Ayo dong, duluan, ya. Berpacu kita, berpacu dalam memberi salam. Ya, Pak Rudi, kalau ketemu, assalamualaikum, gitu, duluan ya. Karena memberi dapat 9, menjawab 1, mendingan dapat 9. Nah, ya. Mari kita mulai. Bertemu siapa aja ketemu satu orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Berapa pahala kita sehari, ya enggak? Kalau ada 3 orang kita beri salam, 3-3-nya jawab, kita dapat 30. 9 kali 3. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengamalkan. Amin. Selalu duluan memberi salam. Bertemu duluan memberi salam. Berpisah duluan memberi salam. Ya. Dan ucapkan salamnya yang benar. Bu, salamnya yang benar. Nih yang benar itu pilih. Yang saya ucapkan ini mana yang benar? Nomor 1 atau nomor 2? Ya. Pilih ya. Pilih kira-kira yang saya ucapkan ini salamnya yang benar nomor 1 atau nomor 2? Pilih ya. Nomor 1. Assalamualaikum. Ya enggak? Sering gitu kan? Apalagi pakai ini. Assalamualaikum, Bu. Nomor 1. Nomor 2. Assalamualaikum. Hah? Yang benar. Yang benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nomor 1 apa nomor 2? 2. Wih, ibu ngomong beri salam biasanya seperti nomor 2. Nggak percaya saya. Jadi yang betul nomor 1 apa nomor 2? 1. Ini 1 nih. Yang nomor 1 siapa? Yang nomor 1 2 orang. Assalamualaikum. Nomor 1. Kan gitu tadi. Iya kan? Assalamualaikum. Tuh nomor 2 orang. Hah? Nomor 2 assalamualaikum. Ayo yang nomor 2 siapa? Cuci tangan. Yang nomor 2 100. Yang betul nomor 2 assalamualaikum. Gitu. Jangan punya yang panjang. Assalamualaikum. Robah ya. Tolong dirobah salamnya supaya dapat 9. Ya kadang-kadang kan ibu sambil manggil. Orang gak nyaut-nyaut, terus saja Bu, ya, baru berhenti kum.
Ya, jangan dipanjangin kunya ya. Pendek Bu, walaupun panjang dikit tetap salah. Assalamualaikum, masih salah. Assalamualaikum, masih salah. Yang betul, kum. Assalamualaikum, itu yang betul. Assalamualaikum, ucapkan salam yang benar. Nah, gitu ya. Kemudian jawab yang benar. Yang benar tuh wa alai. Nah nih, coba nomor 1 apa nomor 2? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Nomor 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 2. 2 1. Ulangi. Jawaban salam yang benar nomor 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 semua. Alhamdulillah. Ada 1. Ya, yang benar nomor 2. Pakai mus. Karena di situ ada alif lam syamsiah. Mus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itu yang menyuruh jawab salam sampai wabarakatuh itu Allah. Allah suruh. Jadi kalau ada orang memberi salam, jawabannya sampai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selesai ya. Jangan waalaikumsalam aja. Sampai selesai. Walaupun boleh kata Allah, boleh sampai waalaikumsalam, boleh. Tapi kata Allah, jawab lebih panjang. Yang ngasih assalamualaikum, yang jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pelajaran kita yang pertama. Salam dimanapun, kapanpun, kita duluan. Ibu-ibu nih yang wajah-wajah ini, wajah-wajah salam ini, masuk surga dengan selamat ini, tolong duluan memberi salam kepada siapapun ya. Kita duluan supaya dapat 9 dan ucapkan yang benar. Assalamualaikum. Nah, ya. Ibu-ibu yang sering ke Mekah atau yang pernah ke Mekah, coba. Kalau di Mekah itu orang-orang ketemu kita nggak kenal kita, nggak tahu di mana kampungnya, selalu dia assalamualaikum. Ketemu di lift, assalamualaikum. Ketemu di pintu masjid, assalamualaikum. Betul tidak? Nah, sekarang kita tiru, kita duluan memberi salam, kita ucapkan yang benar ya. Walaupun memberi hukumnya sunat, tapi pahalanya lebih gede. Menjawab hukumnya wajib, pahalanya kecil. Nah, maka kita berlomba untuk duluan, insya Allah ya. Kapan salam kita ucapkan? Kalau kita bertemu saudara kita sesama muslim. Kalau yang tidak muslim jangan. Kalau kita tahu, tapi kalau tidak tahu boleh. Kalau tidak tahu dia agamanya Islam, nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu dia tidak Islam, jangan ngasih salam, jangan ya. Nah, kemudian kapan lagi memberi salam? Kalau kita masuk rumah, setiap masuk rumah, walaupun rumah kosong. Ibu masuk rumah, ibu buka kunci, berarti kan ibu yang terakhir keluar rumah tadi bawa kunci. Pasti di dalamnya nggak ada orang kan? Ya nggak? Tahu nggak ibu? Ketika ibu keluar tadi,
Ibu terakhir keluar dari rumah ibu ke rumah bapak, itu berbondong-bondong jin dan iblis, setan masuk rumah kita. Kenapa? Karena kosong. Ketika rumah kosong, jin langsung berbondong-bondong masuk. Dia pesta di rumah kita, dia duduk di kursi kita, dia tidur di tempat tidur kita. Ketika kita masuk, kalau kita memberi salam, assalamualaikum, maka semuanya yang ada di rumah kita langsung ketuanya mengatakan, hei keluar, tidak ada tempat kita di sini, tidak ada tempat kita di sini, keluar semua. Gitu. Kalau ibu masuk rumah kosong, memberi salam, semua jin-jin, semua setan iblis keluar semua. Jadi tidak ada lagi di dalam. Maka ibu masuk. Tapi ibu jangan berharap ada yang jawab. Masuk rumah kosong, jangan nungguin yang dijawab. Kan ibu tahu rumah kosong, jangan nungguin jawab, karena nggak ada yang jawab. Kalau ada yang jawab, ibu kabur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari atas kabur ibu. Udah tahu rumah kosong, ada suara yang jawab, ibu kabur. Masuk rumah, kalau ada orang di rumahnya, ucapkan salam. Kalau tidak ada orang di rumahnya, ucapkan salam, supaya makhluk yang halus pada pergi semua. Ya, gitu. Kapan lagi? Kalau kita lewat di kuburan. Ibu lewat kuburan Tanah Kusir, suka lewat nggak? Suka jalan-jalan nggak situ? Olahraga gitu? Begitu masuk pagar, masuk komplek kuburan Tanah Kusir, masih salam nggak? Hah? Harus memberi salam, supaya orang yang di Tanah Kusir itu mendapatkan keselamatan dari kita, mendapat rahmat barokah. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya ahlal kubur. Gitu aja. Kalau lebih panjang bagus, bisa hafal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya ahlad diyar, atau begitu, ya ahlal kubur, ya ahlad diyar, sama. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Cakep itu. Itu orang yang di alam kubur dapat selamat dari kita, dapat rahmat dari kita, dari Allah, karena kita dapat barokah dari Allah karena kita. Jadi selama ini kalau lewat kuburan nggak memberi salam ya? Enggak. Ini pelajaran penting buat kita. Atau nggak pernah lewat kuburan? Hah? Nggak pernah? Pernah? Jalan-jalan kan? Begitu masuk, lihat kuburan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya ahlal kubur. Atau bahasa Indonesia boleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai penghuni kuburan. Gitu aja. Dan jangan berharap ada yang jawab. Ya, kalau dijawab, kita kabur juga. Dan mereka tidak akan jawab. Ya, kita saja memberi. Jelas ya? Ini ucapan salam. Kemudian menjawab salam, ada juga salam yang tidak boleh dijawab, ada juga. Tahu nggak Bu? Ada orang memberi salam tapi nggak boleh dijawab. Salamnya orang kafir. Orang kafir nih, kita tahu assalamualaikum kata dia, kita jawabnya waalaikum, nggak pakai salam. Orang kafir nih, assalamualaikum kata dia nih, kita jawab waalaikum. Gitu, nggak pakai salam. Karena selamat itu buat dia, dari kita nggak ada manfaatnya. Kemudian yang nggak boleh dijawab,
Salamnya imam. Imam, ini imam lagi salat. Kan saya imam. At-tahiyatul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi imam kalau lagi salam jawab nggak? Enggak. Ya, imam lagi sholat, lagi salam nggak usah jawab, ya. Nah, kalau ibu lagi di WC, lagi di kamar mandi, kenceng banget, assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, tunggu sebentar. Boleh nggak begitu? Nggak usah dijawab, dalam hati aja, dalam hati. Nanti udah selesai, ketemu orangnya, jawab lagi, waalaikumsalam, maaf tadi saya di kamar mandi. Gitu ya. Jadi kalau ingin masuk surga dengan selamat, mari kita salam, ucapkan salam dahulu. Hendak kita yang duluan, ya. Kalau ada orang duluan, kita jawab dengan panjang. Jelas ya? Oke, baik. Beri makan orang lapar. Kalau ada rezeki, bantu orang. Silaturahim, ya. Silaturahim itu supaya kita bisa masuk surga dengan selamat, pererat silaturahim. Gimana caranya, Bu? Cara silaturahim gimana? Ada 5. Ada 5 cara silaturahim supaya sempurna silaturahim kita. Ada 5 caranya. 1, ada 5. 5 ini awalnya M5. Cara silaturahim. M5. 1, menyapa. Itu silaturahim itu. Ya. Kalau ibu suka menyapa, berarti ibu telah silaturahim. Ibu lewat, tetangga ibu lagi menyapu halaman. Ibu sapa, Bu, lagi nyapu ya. Nah, dia udah tahu nyapu, ditanya juga. Kan udah tahu nyapu, ya enggak? Dia nyapu, Bu, lagi nyapu ya. Ayo, Pak, dia jawab apa? Iya, Bu. Oh, ibu ke pasar ya. Udah tahu kita mau ke pasar, ditanya lagi sama dia. Itu namanya silaturahim. Tidak mungkin dia jawab, Bu, lagi nyapu ya? Enggak, lagi setrikaan. Dia lagi nyapu. Jadi menanyakan saudara kita, tetangga kita, itu namanya silaturahim. Coba kalau ibu diam saja. Ibu-ibu tetangga lagi nyapu, ibu lewat aja. Sepertinya kita sombong ya. Ya enggak? Sepertinya kita sombong deh. Sombong kita kayaknya. Padahal dekat hubungan kita dengan dia cuma 1 meter. Lagi nyapu, ya. Kita nggak lihat, kita nggak sapa, nggak ada silaturahim. Makanya sapa. Minimal, Bu, itu aja. Bu, ya, udah cukup. Apalagi kalau Bu nyapu ya, Bu yang bersih ya. Bapak-bapak, Pak Rudi lagi nyuci motor. Ya, datang Rais. Lagi nyuci motor ya, Pak? Enggak, nyuci pesawat. Ya, jadi nyapa. Silaturahim itu caranya 5. 1, menyapa. 2, mengunjungi. Kalau ada kita diundang pesta, kunjungi. Kalau diundang ya, ibu kalau diundang datang, Bu. Kalau nggak diundang jangan. Di bawah ada pesta nih, ibu jangan pesta dulu kalau nggak diundang. Ibu ikut antri, kagak diundang, ambil piring, jangan. Nggak boleh, itu mencuri namanya. Kalau kita diundang pesta datang, kalau nggak diundang jangan. Yang kedua, kalau musibah datang tanpa diundang. Ada keluarga meninggal, tetangga meninggal, innalillah diumumkan, diajak sama teman, ayo Bu ngelawat yuk. Mana? Itu di belakang
Siapa yang meninggal? Bu A. Oh ya. Tapi saya nggak enak. Kenapa? Orang saya nggak diundang. Kalau melawat jangan tunggu diundang. La ilaha illallah. Datang aja. Bawa uang 5.000, 10.000, masukin ke baskom, ya enggak? Gitu. Itu namanya silaturahim. Anaknya lihat. Ya, tante ini dulu datang, mak saya meninggal, ini tante datang, ini ibu haji ini datang, bapak ini datang. Anak-anaknya seneng, merasa dia diperhatikan. Ketika dia dapat musibah banyak yang datang, berarti dia seneng. Itu namanya silaturahim. Maka anak-anaknya pasti dekat sama kita, hubungannya akrab. Kenapa? Karena kita ketika dia dapat musibah datang, gitu. Jadi silaturahim yang kedua apa? Mengunjungi. Yang ketiga, memberi. Ibu kalau mengunjungi rajin, menyapa rajin, tapi pelit. Ya, bapak-bapak pelit, enggak terjalin silaturahim. Silaturahim itu lengkapi memberi. Kalau ibu masak sayur banyakin, airnya banyakin kuahnya. Maksud kuah itu banyakin sayurnya, jangan kuahnya doang. Tetangga 5 orang kedap bagian kuah semua. Mending kuahnya kental, encer, ya air doang. Jadi banyakin kuahnya, maksudnya banyakin sayurnya supaya banyak yang dapat, ya enggak? Silaturahim nomor 3 memberi. Nah, udah yang ketiga. Nomor 4, cara silaturahim yang keempat, memaafkan. Kalau ibu memberi iya, mengunjungi iya, menyapa iya, tapi tidak mau memaafkan. Ada orang bersalah, ya, tidak mau memaafkan, disimpan, ya, pokoknya sampai kiamat kagak bakal gua maafin. Itu tidak terjalin silaturahim. Kalau ada orang yang bersalah, maafin aja ya, maafin aja. Ketika kita bertemu, kita udah senyum, udah salam, udah sapa. Berarti kan dia enak, ibu ini udah nggak marah lagi ya sama saya. Tadi ketemu dia udah senyum, berarti udah aman saya. Hai, gitu. Yang keempat, yang kelima, cara silaturahim yang kelima, mendoakan supaya terjalin silaturahim. Maka kita banyak mendoakan orang lain. Doakan orang lain. Sebaik-baik doa untuk orang lain, doa apa, Bu? Apa doa yang paling baik kita berikan untuk orang lain? Ya, doa yang paling baik kita berikan untuk orang lain seperti yang diajarkan oleh Allah. Doanya ialah mohon ampunkan dosanya. Itu paling baik tuh. Itu paling baik. Supaya terjalin silaturahim saya dengan ibu, maka ibu saya doakan, ya Allah ampunkan dosa Ibu Tuti. Ada yang namanya Bu Tuti? Nggak ada. Maaf ya Allah ampunkan dosanya Ibu Siti. Ada yang Bu Siti? Nggak ada juga. Ini ibunya namanya Ibu Luna ya. Namanya keren semua. Nggak ada Siti. Aisyah ada nggak? Aisyah nggak ada juga. Ya Allah ampunkan dosanya Pak Rudi. Nah, kalau saya mengatakan ya Allah ampunkan dosanya Pak Rudi, maka saya dengan Pak Rudi, silaturahim saya dengan Pak Rudi pasti terjalin akrab. Beliau kangen sama saya kangen sama beliau. Rindu kalau nggak ketemu. Itu akibat
manfaat kita mendoakan dosa orang lain diampuni. Kalau ibu sering mendoakan suami yang masih punya suami, ya Allah ampunkan suami saya, ampunkan suami saya, pasti suami ibu pasti sayang sama ibu, pasti. Itu pasti itu. Ya. Kadang-kadang doa kita ini, kita berdoa, ya Allah jadikan suami saya sayang sama saya, gitu ya. Itu doanya namanya ke dalam. Jadikan suami sayang sama saya, jadikan istri sayang sama saya. Itu doanya bagus. Tapi ada yang lebih bagus. Doa yang lebih bagus itu bukan ke dalam, tapi keluar. Ampunkan suami saya. Nah, kan keluar tuh. Ampunkan istri saya. Keluar kan? Begitu kita minta ampunkan istri saya, maka istri kita akan menjadi orang yang paling sayang kepada kita. Kalau kita bilang ampunkan suami saya, maka suami ibu orang yang paling sayang kepada istrinya. Ampunkan mertua saya, kalau ibu nih ampunkan mertua saya, maka mertua orang yang paling sayang kepada mantu. Selama ini kita mantu, mertua kita punya kontrakan 17 pintu, ya enggak? Kontrakannya 17 pintu, 1, 2, 17. Kita ngontrak di pintu yang nomor 7, ngontrak. Begitu kita bilang ampunkan mertua saya, ampunkan mertua saya, tiap hari 7 hari 7 malam kita bilang mertua datang, Mas, itu kontrakan 2 pintu buat lu aja. Kabul itu kontrakan 2 pintu, kamu nggak usah ngontrak, yang 2 pintu lagi buat lu, sewanya tiap bulan ambil buat kamu. Kok begitu Pak? Nggak apa-apa. Dalam hati kita, oh berhasil, berhasil. Bu, mau coba nggak? Bagaimana supaya mertua kita orang yang paling sayang kepada kita? Bagaimana caranya menjadikan mertua manusia paling sayang kepada mantu? Ya Allah, ampunkan dosa mertua saya, ampunkan dosa mertua saya, berpuluh-puluh kali setiap hari. Ini yang ngomong Allah, Bu, di dalam surat Ali Imran 139. Allah yang ngomong. Ya, Allah yang ngomong. Wastaghfir lahum, mohon ampunkan dosa mereka. Mohon ampunkan dosa mertuamu. Ibu punya mantu, mantu kaya raya, tapi pelit. Kalau kita, ibu masak di rumah, buat semua, buat mantu, buat anak dimasakin. Begitu dia beli makanan, gosen buat dia doang. Kita kagak dibagi. Nah dia makan enak-enak, ayam Kentucky, ayam panggang, habis. Tinggal kotak doang, kagak dibagi. Ada nggak di situ mantu kayak gitu di sini? Ada nggak? Itu di sana Bu, di sana, di sana Bu, di luar negeri. Mertua masak buat semua, dimasakin anak, dimasakin mantu, cucu, makan rame-rame. Lagi yang dia beli buat dia doang. Kita dibagi. Itu kan mantu kaya pelit. Nah, bagaimana caranya supaya dia setiap beli makanan dibeli banyak buat kita juga? Mama, papa, itu makanan buat sama-sama ya. Gimana caranya? Ya Allah, ampunkan menantu saya, ampunkan menantu saya, ampunkan menantu saya, ampunkan dosa-dosa menantu saya. Besok kalau lagi beli, banyakan kita. Bu, percaya nggak Ibu sama firman Tuhan? Percaya. Bagaimana supaya orang lain menjadi manusia tersayang kepada kita? Mohon ampunkan dosanya. Tadi kan saya katakan ada orang berdoa, ya Allah, jadikan mantu saya orang baik, jadikan mantu saya dermawan, jadikan menantu saya orang terbaik kepada saya. Boleh nggak doa begitu? Boleh, tapi kurang manjur. Kurang manjur. Doa begitu kurang manjur. Yang manjur, ya Allah ampunkan menantu saya,
ampunkan dosa menantu saya, ampunkan dosa anak saya, ampunkan dosa adik saya. Siapa aja yang kita ampunkan, maka orang itu akan menjadi orang tersayang sama kita. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu ayatnya. Itu ayatnya. Ya. Jadi kita ambil doa saja. Mohon ampunkan dosanya, pasti dia akan sayang sama kita. Kalau ibu bilang nih, ya Allah ampunkan Ustadz Parman, ampunkan, saya menjadi orang yang paling menyayangi ibu-ibu. Boleh jadi dompet saya keluar nih duitnya, ting. Boleh dicoba. Apalagi yang bekerja di kantor. Yang bekerja di kantor nih kan punya pimpinan, ya nggak? Punya majikan. Supaya majikan itu sayang sama kita, ya Allah ampunkan majikan saya, ampunkan majikan saya, ampunkan berkali-kali. Majikan kita sayang banget, tapi sayangnya saya yang benar gitu Bu, bukannya nggak benar. Artinya majikan kita memperhatikan betul kebutuhan kita. Kalau kita sakit sedikit beliin obat, kita lapar dibeliin makan. Kenapa? Dia nggak tahu kita begini, dia nggak tahu, yang dia nggak tahu. Asik ya, Islam itu asik ya, asik banget. Ini 4 kali 4, ini baru 1 kali 4 udah habis waktu ya. Ini sampai jam 11 mau nggak? Kata Pak Rudi sampai jam 9 aja Pak Ustaz. Ya deh, secepatin aja ya. Cepatin aja deh. Tadi baru silaturahim ya. Jadi baru 4 pertama. Ingin masuk surga dengan selamat, tebarkan salam, beri makan orang yang lapar, pererat silaturahim, salat malam ketika orang tidur. Ini baru nomor 3 silaturahim ya. Caranya udah jelas ya. Cara silaturahim 5. 1, menyapa. Nanti sapa-sapa ya. Ibu kalau ketemu saya sapa ya. Sapa saya. Menyapa itu Bu. Menyapa itu nomor 3. Nomor 1 S. Senyum dulu Bu. Ibu senyum dulu. Tapi buka masker. Kalau ibu nggak buka masker, ibu senyum, saya diam aja. Lah ibu senyum pakai masker. Ibu senyum. Ibu senyum sendiri, pakai masker. Jadi kalau mau senyum, buka masker. Habis senyum, assalamualaikum. Habis assalamualaikum, Pak Ustadz, mau mana? Gitu, ya. Buka pakai lagi. Ya, sapa ya. Sapa. Sudah sapa tadi? Mengunjungi. Terus memberi, mendoakan, memaafkan ya. Terus mendoakan. Bisa dipraktekkan nggak? Insya Allah. Afsyus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, sallu bil laili wan nasi niyam. Salat malam. Ibu bangun malam tiap malam enggak? Semua bangun malam. Semua ibu-ibu ini dari ujung ke pangkal ini semua bangun malam ya. Ada yang bangunnya kencing doang. Ada yang tidur lagi salat. Kalau mau masuk surga dengan selamat, bangun sholat malam walaupun 2 rakaat. Ibu bangun jam 4, kan sekarang subuh jam 4.28. Jam 4 masih sempat tuh. Sholli
sunnatat tahajud rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya enggak? 2 rakaat salam. Udah jam 4.20. Witir 1 rakaat. Salli sunnatal witri rak'atan lillahi ta'ala. Saya niat salat witir 1 rakaat saja lillahi ta'ala. Dah. Nunggu azan subuh. Udah, namanya udah salat malam kita. Padahal cuma 2. Sama 3 witir, sama 1 witir. Enggak apa-apa. Udah dapat syarat masuk surga dengan selamat. Alhamdulillah. Itu pelajaran 4 pertama. 4 kedua ya, kita punya waktu 10 menit, kita cepatin aja. 4 kedua ialah judulnya 4 macam ciri-ciri orang bahagia. Tadi 4 macam syarat masuk surga dengan selamat. Sekarang 4 kedua, 4 macam ciri-ciri orang itu akan bahagia. Pasti bahagia. Bahagia. Senyum terus. Tidak ada cemberut. Kalau 4 nih, senyum. Tapi dia pasti senyumnya kalau ada orang. Tanda-tandanya bahagia dia senyum terus kalau ada orang. Kalau ada tembok doang dia senyum. Masa di depan tembok dia senyum? Itu nggak bahagia itu. Nih ciri-ciri orang yang bahagia kata Nabi. 1, sependekin ya. 1, pasangannya soleh soleha. Pasti bahagia. Kalau ibu istri solehah, suami soleh, aduh, bahagia udah nggak ada lagi. Kata Allah, orang bahagia itu minas solihin ida amanu wa amilus solehat. Kata Allah nih, ciri orang soleh ialah orang yang imannya kuat dan beramal soleh. Amalnya banyak, dosanya dikit. Itu orang soleh namanya. Kalau suami soleh, istri solehah, udah bahagia kan? Udah, pasti hidupnya bahagia banget. Kata Nabi. Yang kedua, nggak cukup dengan pasangan saja, harus ada yang kedua. Yang kedua apa? Khulaqa'uhu sholihin. Teman-temannya juga baik. Istri baik, solehah, tapi temannya nggak baik. Bawa arus. Bu, ibu berteman sama teman-teman yang gini ya. Ini bagus temannya, yang suka ke majelis. Ya, kalau ada teman yang ngajaknya karaokean yuk, karaokean, tahu karaokean? Nyanyi, joget-joget, jangan mau dah. Boleh bu karaokean, tapi sendiri aja di kamar sendiri aja. Pilih teman yang baik, yang solehah, yang ustazah, itu pasti bahagia. 3, wa auladuhu abrara. Ciri orang yang bahagia apabila anaknya soleh solehah. Maaf, minum dulu. Bu, minum ya. Udah dikasih air belum? Udah. Ciri bahagia 4. 1, pasangan soleh soleha. 2, temannya baik-baik. 3, anaknya soleh soleha. 4, rezekinya gampang. Istri soleha, teman baik, rezeki susah. Ya nggak bahagia juga. Rezeki susah, seret. Rezeki gampang. Untuk gampang rezeki itu ada lagi babnya. Nanti dalam surat Al-Lail ya, tapi nanti saya bahas, nggak sekarang, kelamaan. Rezekinya gampang dicari, barokah. Walaupun dikit, tapi gampang dicari, cukup. Orang kalau rezeki berkah,
sedikit cukup, pas. Kalau namanya rezeki berkah itu pas-pasan. Itu pas-pasan tuh rezeki berkah. Buat makan pas, buat minum pas, buat beli baju baru pas, buat beli rumah, beli mobil, buat umrah, buat haji pas. Jadi pas-pasan. Itu berkah itu. Jadi pas-pas aja. Nah, itu ciri-ciri orang bahagia, pasangan soleh, soleha, temannya baik-baik, anaknya baik-baik, rezekinya gampang. Dah, 2. Sekarang yang ketiga, judulnya 4 juga. Ciri orang celaka. Ini saya cepetin karena waktunya. Orang celaka juga 4. Ini jauhi, Bu. Jauhi 4 nih. Kalau nggak dijauhi celaka. Alamatus syaqawah, tanda-tanda syaqawah, celaka. Satu apa? Selalu menyebut-nyebut kebaikan. Ini kalau nggak saya dulu nih, mana ada. Ibu itu dulu yang bantu saya. Itu anak-anaknya saya ngasih beras. Kalau disebut-sebut kebaikan itu celaka manusia. Kenapa? Karena setiap kita menyebut kebaikan, dosa pahalanya hilang. Setiap kebaikan yang kita bantu orang terus kita sebut, pahalanya hilang, habis. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu habiskan pahalamu dengan menyebut-nyebut. Ya, jangan ya. Ibu kalau bantu orang, kalau nyumbang jangan sebut-sebut. Kalau orang lain nyebut boleh nggak? Boleh. Tapi kalau disuruh, Bu, saya nyumbang, sebut dong Bu, umumkan di masjid. Kalau saya nyebut kan saya ria. Ibu nyebut, kalau nggak sebut awas loh. Itu ria juga namanya. 1, ciri-ciri orang celaka, menyebut-nyebut kebaikan. Jangan ya. 2, melupakan dosa-dosa dan kesalahan. Ini punya dosa, punya kesalahan, lupa. Itu celaka itu. Punya utang, lupa, celaka itu. Ada nggak sini yang punya utang terus lupa? Ada nggak? Bukan lupa-lupain. Boleh. Celaka. Punya utang, lupa. Punya dosa, lupa. Punya kesalahan, lupa. Ibu kalau punya kesalahan jangan lupa, minta maaf cepet. Bu, maafin saya Bu, saya punya salah, maafin. Itu namanya nggak celaka. Tapi kalau ibu punya salah kagak minta maaf, celaka. Punya dosa nggak minta tobat, celaka. Jangan lupain dosa ya. Ciri orang celaka 4. 1, menyebut kebaikan. 2, melupakan dosa dan kesalahan. 3, melihat ke atas dalam urusan dunia. Iri. Tetangga beli TV, panas dingin dia. Beriang dia. Kenapa Bu? Itu tetangga beli TV. Dua pekan kemudian beli motor. Pingsan. Itu orang irinya terlalu dalam. Kredit mobil dia baru meninggal. Ada aja manusia ya. Itu orang irinya terlalu dalam. Ya. Maka urusan dunia jangan ke atas, ke bawah. Ke bawah. Kita punya rumah kecil. Cuma 2 kamar kecil. Lihat orang yang nggak punya rumah, yang ngontrak. Itu namanya kita urusan dunia lihat ke bawah. Oh dia masih ngontrak. Saya udah punya rumah, walaupun kecil saya punya. Nggak ngontrak, dia masih ngontrak. Maka kita pasti bilang apa? Alhamdulillah. Itu. Tapi kalau urusan dunia lihat ke atas. Itu kecil rumahnya, orang gede. Ya, dia gede rumahnya. Suaminya kerjanya cuma
duduk-duduk doang, tapi dia rumahnya gede. Suami saya kerja tiap hari, masih kecil. Pak, korupsi kek. Nah gitu, karena melihat ke atas akhirnya nyolong, ya enggak? Jadi celaka tuh melihat ke atas dalam urusan dunia. Yang keempat, celaka kalau melihat ke bawah dalam urusan akhirat. Celaka. Ibu sholatnya sehari 3 kali. Maghrib, isya, subuh, lohor, asar enggak, karena repot kerja. Terus ibu bangga, saya mah walaupun 3 kali masih mending daripada itu. Lebaran doang tuh lebaran doang sholatnya, saya 3 kali. Dilihatnya orang yang lebaran doang, dia 3 kali udah bangga. Salah. Kalau ibu sholat 3 kali, lihat yang 5, supaya kita lebih sempurna lagi. Kita udah 5 kali sehari semalam. Jangan bangga dulu. Lihat orang yang tahajudnya rajin. Lihat orang yang sholat qobliyah ba'diyahnya rajin. Lihat orang yang sholat duhanya rajin. Gitu. Jadi orang celaka ialah apabila melihat urusan akhirat ke bawah. Harusnya akhirat ke atas. Lihat orang yang lebih rajin. Dah, terakhir, 4 terakhir. Kata Nabi, siapa yang melakukan 4 ini 1 hari lengkap. 1 hari 4-4-nya dapat ke bawah 4-4-nya 1 hari. Majtama'a hadhil khisal fi rajulin dakhala jannah. Siapa yang 4 ini dilakukan oleh seseorang 1 hari masuk surga. Apa itu? Yang pertama, puasa sunat. Kalau ibu puasa sunat hari Senin, hari Kamis, tambah 3 lagi bu, supaya ibu bisa melengkapi 4 amalan 1 hari. Itu masuk surga pasti. Puasa. Yang kedua, bersedekah. Sedekah. Udah puasa, udah sedekah, udah 2 tuh. 2 lagi. Apa 2 lagi? Melihat orang sakit. Ibu udah puasa, udah sedekah, saya pengen jaminan surga hari ini. Dengerin siapa yang sakit, tengok. Ada orang sakit nggak? Ada. Tengok. Di mana? Di rumah atau rumah sakit? Rumah sakit, pergi. Kalau boleh masuk, masuk. Kalau nggak di luar aja. Temu anaknya, nih mama, ibu bawa nih roti, bawa jeruk nih, kasih ibu ya. Saya datang ke sini bezuk tapi nggak boleh masuk, ya titip aja ya, saya doain cepat sembuh. Udah tolong lagi, dapat 3. 1 lagi, kalau kita mendengar ada orang meninggal, datang melawat namanya, ya, melawat orang meninggal. Syukur ikut sholat jenazah. Kalau nggak sempat sholat jenazah, datang saja mendoakan almarhum, bersalaman dengan keluarganya, ikut belasungkawa, pulang lagi. Udah 4 syarat dapat masuk surga. Kalau sehari, 1 hari terkumpul 4 nih. Apa tadi yang 4? 1, puasa sunat. 2, sedekah, nengok orang sakit, rawat orang meninggal. Jadi kalau ibu puasa, ancam, saya ada puasa nih, sedekah belum nih? Udah sedekah. Siapa yang sakit ya? Aduh, kagak ada yang sakit ya. Ya, sayang saya kagak ada yang sakit. Ya, kalau nggak ada yang sakit, alhamdulillah. Berarti kita nggak dapat kesempatan. Tapi kalau ada yang sakit, tengok. Udah 3 nih, nunggu lagi nih. Ada meninggal nggak? Ada meninggal nggak? Kagak ada. Ya udah. Kalau nanti ada yang meninggal, nah baru kita datang. Jadi melawat orang meninggal itu pahala. Nengok orang sakit itu pahala. Puasa pahala, sedekah pahala. Pas jam 9. Ya, ini mencepat-cepatan ya. Jadi 4 kali 4. Ini namanya, temanya, judulnya pengajian kita serba. Tapi diingat gak sih?
Ingat gak sih? Tapi sampai di rumah lupa lagi apa tetap ingat? Siapa yang bilang lupa lagi, benar-benar lupa loh. Sampai di rumah lupa lagi, benar-benar lupa. Awas, jangan ngomong gitu ya. Sampai di rumah tetap ingat bahwa saya akan masuk surga dengan selamat nih. Saya harus bahagia nih. Saya nggak mau celaka nih. Saya mau masuk surga 4 amalan 1 hari nih. Gitu. Mudah-mudahan dipahami, diamalkan. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin Rahman. Amin Rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilmi, zayyinna bil hilmi, akrimna bit taqwa, jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal ilmi wa khairal hayah wa khairal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Makasih, lebih kurang mohon maaf. Sampai jumpa lagi dalam sehat dan sempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.